Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah usalli wa usallim ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma aftah masami'a qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma agnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamini bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri Pondok Pesantren Sabilun Najah, kalian sekarang tetap berada di rumahnya masing-masing. Ya, yang penting belajarnya tetap belajar, tetap istiqomah menjalankan perintah Allah, tetap di rumah istiqomah juga berbuat kebaikan-kebaikan untuk kita dan untuk keluarga. Di rumah biasakan kalau bisa berjamaah, dan selalu setiap saat Anda bacalah Al-Quran supaya rumah Anda nanti berkah dari Allah. Karena ada hadis, nawiru buyutakum bis sholati wa qiraatil qur'ani, hiasi rumahmu dengan solat-solat sunat bagi laki dan juga dengan membaca Al-Quran. Kalau dibacakan di rumahnya Al-Quran, maka rumah itu insya Allah akan berkah, akan membawa berkah bagi penghuninya, dan insya Allah rizkinya pun akan melimpah dan penuh ridho Allah. Jadi di rumah kalian tetap baca Al-Quran, mungkin bersama kakaknya, adiknya, bahkan orang tuanya. Jadi bertambah manfaat untuk semuanya. Kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka sholatal asri habitu amaluhu, rawahul Bukhari. Ini hadis Rasulullah yang menyatakan man taroka, barang siapa yang meninggalkan sholat al-asri kepada sholat asar, habitu amaluhu, dihapus amalnya. Wah, ini sanksi yang teramat sangat luar biasa. Berarti pada sholat asar ini benar-benar kemarin sudah kita bacakan hadis-hadisnya, mengandung makna, mengandung arti yang teramat sangat luar biasa. Sampai-sampai orang yang meninggalkan sholat itu dihapus amalnya. Berarti amalnya jadi nol nih. Hama jadi nol kita. Maka dengan demikian kita ingat kemarin dari ayat yang berbunyi hafidu ala sholawati wa sholatil wusto. Jagalah keseluruhan sholat yang 5 waktu, terutama wusto. Wusto itu diantaranya adalah sholat asar. Maka karena sholat yang mempunyai perhatian yang khusus dari Allah, berarti kalau dia melakukannya akan dapat sesuatu yang terbaik dari Allah, pahala dan keutamaan bagi orang yang melaksanakannya. Juga sebaliknya, kalau ada yang melanggar justru meninggalkan sholat asar ini, jelas sanksinya pun juga beda dengan sanksi bagi sholat yang lainnya. Kenapa? Karena ini maknanya mempunyai nilai-nilai lebih daripada yang lain. Akan lebih pahala bagi yang melaksanakannya dan akan lebih sanksi bagi mereka yang meninggalkannya. Sampai-sampai yang meninggalkan di sini dihapuskan amal-amalannya. Nauzubillah. Makanya siapapun juga kalian para santri jangan sampai meninggalkan sholat asar ini tanpa uzur syara. Kalau ada uzur syara itu mah bukan urusan kita, tapi jangan sekali-kali dengan sengaja atau karena malas tidak melaksanakan ibadah sholat, khususnya sholat asar ini. Semoga kita oleh Allah diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena kalau kita ugal-ugalan, ogah melakukan ibadah sholat, kita takut termasuk kategori orang-orang yang munafik.
Karena orang munafik itu ciri diantaranya adalah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza shola qamu kusala. Kalau sholat dia, tapi sholatnya waduh, nih ugal-ugalan ya sholatnya, uring-uringan, artinya tidak ikhlas sholatnya, kepaksa deh gitu. Itu ciri munafik sebetulnya. Maka secara umum sholat laksanakanlah dengan tulus, dengan sepenuh hati dan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian ini hadis an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kata beliau, kata Utsman bin Affan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah yaqulu, berkata beliau, kata Rasulullah, man sholal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfalaili, barang siapa yang sholat isya berjamaah maka seolah-olah dia sholat setengah malam. Dia sholat isya berjamaah seolah-olah dia sholat setengah malam. Setengah malam itu dari jam 12 ke sini. Ibarat sholat dengan full sholatnya tuh. Kapan kita kan sholat di malam hari dari isya itu sampai jam 12 malam? Nggak pernah. Tapi orang yang sholat isya berjamaah akan mendapatkan pahala seperti orang yang sholatnya setengah malam. Nah, hebat kan? Tinggal maunya kita. Wa man sholat subha, dan barang siapa yang sholat subuh fi jama'atin, dengan berjamaah, faka'annama shalla laila kullah, maka seolah-olah dia merasakan ibadah sholatnya laila kullah, semalam suntuh. Nah, ini hebat lagi nih. Kalau sholat isya berjamaah maka pahalanya sejajar dengan sholat setengah malam. Tapi kalau dia sholat subuh berjamaah maka sholat dia sholat sepenuh malam. Wah, ini luar biasa, hebat sekali ini. Dan tadi ada yang meninggalkannya sholat usto, ini sangat luar biasa. Nah, masalah ini sholat isya itu sholat yang dianggap sulit oleh orang-orang munafik. Sampai orang munafik itu dalam sebuah hadisnya dikatakan, justru orang munafik itu yang paling dia sulit melaksanakan diantaranya adalah sholat subuh dan sholat isya. Kenapa isya? Mungkin keburu lelah lah, maunya langsung tidur aja. Nah, ada nih hadisnya nih. Hadisnya. Asqalu ala munafiqina laisa sholatun asqal ala munafiqina min sholatil fajri wal isya. Sebetulnya yang paling berat sholat bagi orang-orang munafik itu adalah sholat fajar dan sholat isya. Ada sholat subuh dan sholat isya. Itu dirasakan berat sekali bagi dia. Subuh mungkin dia masih ngantuk, dia masih mau tidur, isya sudah keburu ngantuk. Subuh masih ngantuk, isya keburu ngantuk. Lelah kali, habis sholat maghrib langsung tidur dia. Atau sholatnya, tapi nanti bisa kalau sudah biasa sholatnya sholat suka bareng dengan tahajud nggak apa-apa. Ini sholat isya diakhirkan, akhirnya tidak sholat isya akhirnya. Nah, ini masalahnya. Yang nggak biasa bangun kemudian nanti sholat isyanya tidak dilaksanakan pada waktunya. Nanti aja deh. Tahu-tahu dia sholat isyanya kebablasan. Ini yang jadi masalah dan tidak boleh. Nah, jadi dengan demikian bahwa ini Rasulullah memberi kepada kita gambaran betapa Allah menghargai orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat. Allah menghargai orang-orang yang taat kepada Allah melaksanakan ibadah sholat. Betapa Allah memberikan penghargaan yang sangat luar biasa. Dan juga tentu sanksinya pun juga luar biasa bagi orang-orang yang tidak melaksanakannya. Maka para santri kalian awas di rumah, tetap nih, jangan sampai kalian berani meninggalkan sholat. Kalaupun misalnya, na'udzubillah, kebablasan nih, pas tidur, subuh, semuanya pada kebas rumah tuh. Gak ada yang bangunin, serumah langsung tidurnya, sampai nyak banget. Ya, kalau itu ada udur sarah. Kalau kita sudah sholat
subuh tadi, misalnya habis isya subuh, tidur terus tidur sampai subuh juga kadang subuh, akhirnya bangun udah siang, nggak tahu azan subuh, nggak ada yang bangun dan nggak bangun. Maka kalau sudah bangun langsung udah siang, dia nggak apa-apa, insya Allah tidak berdosa. Dia langsung aja berwudu, sholat langsung. Hanya kalau sudah lewat waktunya, jam 7 kan, misalnya akhirnya jam 6 lah gitu. Saat 7 baru bangun nih, matahari sudah keluar tinggi, maka dia sholatlah sholat subuh dengan niat kodoan. Kenapa kodoan? Bukan pada waktunya. Kalau ada kan pada waktunya, ini dua waktunya berarti kodoan. Nah, kalau dua waktunya, ya kalau seperti tadi masalahnya, insya Allah dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Dia tidak sengaja meninggalkan sholat, tapi dia ketiduran yang sangat nyenyak sekali, mungkin kelelahan, mungkin jam 8-9 baru datang nih, sholat isya, langsung kerek nih, bet sampai jam 6:30, subuh kelewat nih. Nah, nggak tahu ada adzan subuh, nggak tahu ada yang bangunkan, maka dia langsung kebablasan. Itu langsung sholat ketika bangun, pas subuh laksanakan langsung dan niati dengan niat sholat qadha, subuh qadha. Kalau begini caranya, kalau begini nih, udah tahu subuh ada denger dia, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, denger dia, as-salatu khairum minan naum. Bangun dia, waduh ntar deh, dikit lagi dah, tanggung menit lagi, lep, akhirnya kebablasan sampai jam 7 nih. Nah, kalau dia qadha wajib, dosa dapat nih. Kenapa? Di sini ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa ketika bangun gitu sudah tahu, langsung bangun, akhirnya ntar dulu dah, sebentar lagi, dikit lagi deh, menit lagi, akhirnya kebablasan, dosa dia, dosa. Artinya sudah dengar adzan dia, Allahu akbar, Allahu akbar, dengar adzan dia, ada yang adzan, dan ntar dulu tanggung deh, 5 menit lagi, tidur lagi, lepas tidur sampai jam 6:30, maka dia tetap dosa, dan dia tetap sholat wajib, hanya sholatnya tentu pakai menggunakan qadha. Nah, ini jangan sampai terjadi ya sebetulnya. Hanya andai kan seperti begitu, maka kalau kita sama sekali tidak tahu subuh, tahu tuh udah siang, bangun sudah siang, sholat dah waktu itu dengan niat qadha dan insya Allah tidak berdosa. Tapi kalau sudah bangun subuhnya, malah dia sudah ke air, air sholat, ntar dulu tidur lagi nih, kesiangan nih, sampai ke jam 7 misalnya, maka subuh wajib laksanakan dia, dan bagi dia adalah dosa. Kenapa? Ada unsur-unsur yang tidak mengindahkan sholat subuh. Kalau sudah alawara di atas, mestinya kalau sudah bangun subuh, ya bangun aja itu sudah ada waktunya bangun, memang kan udah datang kewajiban kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan para santri semuanya senantiasa diberikan oleh Allah taufik hidayah, apalagi di sini pahala sholat berjamaah isya dan berjamaah subuh, maka sama dengan kalau sholat isya sama dengan pahalanya sholat setengah malam, kalau berjamaah sholat subuh sama dengan sholat isya sama dengan sholat sepenuh malam. Ini luar biasa. Kita kapan sholat 10 malam, tapi dengan kebaikannya, dengan fadilahnya, keutamaan sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Maka jangan lupa kalian walaupun di rumah tetaplah berjamaah, insya Allah berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.